Eli Sugigi batal nyalek di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia mengaku persyaratannya untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Untuk tahun ini memang aku gagal nyalek karena kurang salah satu persyaratan dan juga saya akui aku kurang pintar, ucap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Wanita yang biasa disapa Empok Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukung. Aku yakin aku akan terpilih. Eli kan orang yang apa adanya. Orang yang jujur makanya pada ngedukung, tutur Empok Eli namun, ia sangat menyadari kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Aku sadar kurang pintar. Nanti kalau ada masalah aku repot kayak teman aku Mbak Angelina Sonda aku gak mau kayak gitu. Itu dia udah pintar, imbuhnya. Gagal jadi caleg Eli Sugigi kini melebarkan karirnya sebagai manajemen model dan artis dari anak-anak berbakat. Dulu agensi penonton sekarang manajemen model no tipu-tipu, ucap Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Pada kesempatan itu, Empok Eli sapaan akrabnya itu mendampingi anak didiknya yang berasal dari Bali bernama Jess Siro untuk kompetisi model. Ia pun mengaku anak didiknya sudah menginjakan kaki di Malaysia untuk ikut kompetisi. Dia punya bakat jadi model, ia juga bisa akting. Semoga dia juara, dia juga udah ke Malaysia, ucap Empok Eli. Lebih lanjut, Empok Eli berdalih menjadi agensi model dan artis agar mendapat pundi-pundi rupiah. Sebab, ia tak bisa mengandalkan anaknya untuk menjadi artis karena memang anak-anaknya tak ingin jadi artis. Anakku gak mau jadi artis. Kalau anak-anak dari Bali ini punya kemauan sekali jadi model jadi artis, aku kan cari cuan juga, jadi ku memilih jadi agensi biar anakku kerja sesuai keinginannya, pungkasnya. Ulfi Damayanti, anak dari pelawak Eli Sugigi, akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Rido yang bekerja di TNI AL. Eli Sugigi sebenarnya sedang menikmati momen kebersamaannya dengan Ulfi, setelah pada penghujung 2022 lalu berbaikan dan kembali tinggal satu rumah lagi. Keduanya diketahui sempat tidak harmonis lantaran Eli Sugigi memiliki pasangan yang lebih muda. Ulfi saat itu tak setuju akan hubungan asmara ibunya. Hal itu mengakibatkan hubungan Eli dengan Ulfi sempat retak. Bakal ditinggal Ulfi menikah, Eli Sugigi sebenarnya ada perasaan sedih dan sedikit rasa kehilangan. Menurutnya, anak perempuan yang seharusnya menjaganya akan tinggal bersama suaminya di luar kota setelah menikah. Namun, Eli Sugigi berusaha ikhlas melepas sang putri mengingat dia berhak untuk mengarungi kehidupannya sendiri. Ikhlas saja, sekarang kan kalau ada apa-apa mudah ya ada telepon. Jakarta dan Surabaya sekarang juga sudah cepat, kata Eli Sugigi saat ditemui di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Katanya infonya tahun depan Ko Eli gagal untuk maju. Tahun ini untuk tahun ini aku emang gagal lagi karena ada satu persyaratan yang kurang dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan usaha itu karena satu, aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku yakin aku bakal terpilih ya karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP banyak yang dukung banget karena mau lihat nih Eli itu orangnya kan orang biasa aja dan Eli itu orang yang apa adanya, dia nggak mungkin bisa bohong, dia karena orangnya jujur, makanya pada ngedukung. Tapi ternyata aku gagal. Lalu harapan di kamu aku sendiri aku tidak lagi gagal, tapi kurang sehat. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya aku nyadari kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya kayak kalau aku ngomongin temen aku sendiri Mbak Angelina Sonda kan nggak mau dong seperti itu, kan nggak mau. Dia udah pintar loh padahal dia nggak pintar tuh pas aku udah ngeceritain kemarin 10 tahun ya kenal dia tuh nggak mau seperti itu, takut aku salah tanda tangan, takut tuh nggak baca dulu, takut apa itu yang aku takutkan itu aja, takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya, Lebih prepare karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan dia nggak bisa apa-apa, belakang jadi anggota dewan nggak bisa. Dia harus pintar dulu, dia harus ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa. Jadi artis kan mau cuma acting, marah-marah, ketawa, nyanyi, dapat duit, tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri, sampai apa ke jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih dalam 3 bulan kita mau jadi mau nyalek terus kita nggak deketin, setelah itu kita tinggalin, jangan seperti itu gitu. Berarti Po kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang setelah belajar. Panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar, saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye, sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya. Banyak yang masih sekarang bahasa saya
kok kapan datang ke Pulau Gadung? Udah datang ke Taman, saya ke Jatim gimana ya? Pada kecewa pas saya nggak jadi nyalek. Tapi nggak rugi kan ya, Po? Walaupun udah turun lah Nggak Mas. ada gila saya, walaupun ada rugi sedikit, tapi saya tidak mau bilang rugi karena itu udah saya ngasih ke masyarakat, udah itu agaknya saya amal. Di situ itu bakat jadi model, dia juga bisa acting, dan itu boleh semoga dari dari ya, semoga dia menang, semoga dia juara, karena kita udah ke Malaysia, nanti kita ke Turki, nanti ke Milan, bagaimana mereka mungkin dari Indonesia untuk langsung lomba fashion show dengan negara-negara lain. Itu juga ada Pak Jol sebagai manajernya, dia teman aku juga dari sini. Semangat adalah bangsa Indonesia untuk menjadi model fashion show bersama dari negara lainnya dari Asia. Dan aku juga bukan aku aja yang menjadi manajemen dari anak-anak ini. Semoga kita ngikutin sejak aku menjadi artis. Kayak lanjut kok atau mungkin kayak memang sengaja kok Eli nggak ngajak anak untuk model ya. Karena anak-anak aku tidak mau jadi artis. Padahal dia punya cantik, dia udah berapa kali acting, tapi nggak mau. Tapi anak-anak dari Bali ini punya kemauan banget. Aku mau jadi model, aku mau jadi artis. Aku lihat acting dia, aku lihat foto dia, oh bakat nih anak. Anakku sendiri nggak ada yang mau itu dan dia main ini kan. Kita kan cari uang juga, cari uang juga. Jadi anak aku dia dengan profesinya sendiri, dan aku dengan profesi itu kembali seperti diri agensi, tapi ini lebih ke manajemen artis. Kebetulan dua aku kalau yang sinetron kan, jadi selain jadi model dia berbakat untuk menjadi pemain sinetron. Sekarang aku mau ke dalam yuk. Siapa jawab? Kamu udah lama. Iya. Pak Topi. Ayo. Yuk. Damai modal. Li, gimana Li? Lu udah damai mana? Udah lah, udah nggak orang nggak ribut bilang ribut. Udah damai, udah jangan masalah ribut-ribut lagi. Udah gede, udah nggak labil lagi, udah dewasa, udah menentukan pilihannya gitu kan. Udah mau nikah juga, jadi aku harus dia bukan anak kecil lagi. Gitu. Bi, emang kenapa mama ribut? Nggak ada yang ribut. Nggak ada apa? Nggak ada yang ribut, udah nggak ada yang ribut, udah nggak ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan intinya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak, ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi, hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi, karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Eli pakai hijab, kok anaknya seperti itu, ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi kan Ulfi sekarang jadi baju-baju ya, pokoknya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih, biar tidak Bi tidak terlalu. sendiri gimana dikasih pesan mama? Peringatin mama. Ya harus nurut juga kan, udah satu rumah juga. Lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada ngapain aja. Gimana nih? Mau nikah kapan rencananya? Ya, Eli, supportnya. mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya. Jadi Po Eli udah menyetujui, udah ketemu. udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak Melarang. mau dapat mantu seorang angkatan, katanya dulu bapak aku tapi itu kan jodoh, nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah. Kalau kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman, dan tidak tidak anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya, karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu Punya hubungan. mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa-apa, nggak perlu. Tapi Po Eli udah menyetujui, setuju walaupun Didoain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja. Kalau udah kenal berapa lama? Udah setahun. Kenalnya di mana? Ada yang teman ke teman aja.
Dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Jadi, Tentara atau polisi kok? TNI AA. Angkatan lain. Berarti siap tinggal dong, berlayar kalau gitu. Resiko, resiko. Saya udah bilang resiko pilihan dia. Soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. Nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Udah, aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja nggak apa-apa gitu. Gimana kok gimana nih, Gimana? ditinggalin tuh? Gimana nih ditinggal? Enggak, pilihan kan emang kita kalau pilih anak perempuan udah pasti siap diambil sama suami, walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik pesawat bisa ke Surabaya, dia bisa nyengokin ibunya ke Jakarta. Jadi ya sekarang harus ikhlas karena juga ada anak laki-laki aku yang satu mungkin yang jagain nanti aku yang laki-laki, mungkin ya mantu, dapat mantu perempuan sama aja lah, mantu anak sendiri. Yang penting di luar sana dia bisa jaga sikap, dia bisa jaga sama mertuanya, dia bisa jaga sebagai anak menantu. Ingat itu tinggal di bukan orang tua, itu mertua harus jaga, lebih ngebedain mertua dan ibu sendiri. Jadi nanti walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya selama masih ada bapaknya lah. Nah, Nggak dihubungin? tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku. Jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamahnya. Itu masih diomongin Masih sih sebenarnya diomongin, siapa yang ya. bakal jadi wali aku. Soalnya kan Jadi, ada abang juga. Ada abang juga. Jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku, kalau nikah mama nggak usah ada. Bisa diatur, aku mah nggak apa-apa. Yang penting Ulfi nikah sama diwaliin sama bapaknya, pas peresmiannya, pas revisinya ada aku, kan sama aja dong. Iya. Jadi aku mah nggak mau egois. Itu anak saya yang gedein, saya yang sekolahin, saya kasih makan. Enak aja pasti kasih, nggak boleh. Tidak seperti itu. Yang penting Semoga sih, biasanya kan kalau kata orang kalau mau nikah dikasih jalan yang baik, kayak ada Tuhan yang mau dipertemukan gitu. Mungkin nanti hatinya kalau misalkan sama-sama keras, mau sama ada dua-duanya di situ. Ya. Jadi kan kalau untuk kedepannya didoain aja yang terbaik, karena kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti hatinya yang di sana keras, mau sama-sama ketemu gitu kan. Bisa jadi nanti dari pihak cowok aku yang mau ngeluluhin dari ayah aku sendiri. kalau aku sih siap aja, karena kan kesalahan aku juga. Kita bercerai aku bercerai dari Ulfi masih kecil, bisa sama bapaknya. Sebegitu benci bapaknya sama aku, ya nggak apa-apa. Yang penting aku mendidik anaknya kan. Sebab sampai gede di tangan aku. Ya aku Kok siap ditinggalin berangkat keluar berarti ke Surabaya. Berarti Mpok sendiri lagi. Nah. Bakal ada temen lagi nggak Mpok untuk mencari temen? Teman hidup. udah banyak teman-teman saya di rumah sana, di luar. Ada asisten saya, ada teman-teman saya yang Ada ayu sampai gede ya Meli. tenang aja. Aku tuh orangnya gimana ya, jadi ya nggak inian sih, bukan kesayang sama anak. Siap anaknya harus saya pun punya orang tua. Di saat saya diambil sama suami saya, orang tua saya harus siap gitu. Berarti kamu menyetujui kalau ibu akan nikah lagi? Jangan dulu kata dia. Jangan dulu. Pesannya. Lebih protektif dengan ibu untuk mencari anak. Sebelum dia menikah, aku tidak boleh menikah dulu gitu, karena malu lah. Kok ngerasa cepet gak sih umurnya terlalu kecil dulu, terus mama Pipo juga sekarang udah mau nikah, rasa gimana sih waktu cepet berlalu gitu? Pas aku lihat dulu kan mikir sih, ya Allah pasti kalau dia pulang kerja capek, aku lihatin aja dia masih kecil nangis, suka nggak mau tinggal sama aku kalau aku dagang kue. Dulu kan aku suka dagang kue kan, dia nangis, mama ikut nggak boleh dagang kan. Jadi kecil tuh Ulfi udah mandiri banget sebenarnya. Pas kita pisah sama bapaknya, Ulfi udah bapaknya cuma 4 SD ya. Aku ambil lagi, di situ pun aku berjuang, jarang ketemu dia, aku titipin sama ibu aku berjuang sampai dapat duit, sampai dia putus sekolahin. Pokoknya Ulfi diem di nenek sampai Ulfi lulus sekolah. Semua juga aku yang cari duit gitu kan. Ya udah, nggak usah pikirin nanti dari bapaknya duit, enggak, aku nggak bisa. Makanya sekarang udah kebiasaan kali ya, udah kuat, dan dia tuh udah, aku dari kecil juga udah pisah sama aku, jadi aku udah terbiasa gitu kan. Bukan nggak sayang sama anak nih, bukan, tapi udah terbiasa. Ulfi jauh dari aku, tapi masih aku udah dipantau dari handphone, dari cara komunikasi bisa aku pantau. Tapi gimana sih ngeliat perjuangan mama kecil sampai sekarang udah menikah, Iya. nantinya gimana sih? Perjuangannya sebenarnya ngeliat mama dari yang dulu inian penonton ya kan ya, maksud sampai sekarang tuh ya bahagia sih sama perjalanannya, dari yang disakitin sama pacarnya juga ya kan. Cuma kita nggak tahu jalan Allah nanti ke depannya. Semoga ada yang terbaik aja gitu kan ya, mau itu nanti aku dapet jodoh yang siapa gitu kan, didoain aja gitu.
Ya intinya Ulfi masih ngasih aku untuk menikah lagi, tapi setelah dia menikah dulu. Jadi cucu Aku maunya berapa setelah sih? dia menikah dulu baru aku ada keluarga. Gitu. Hah? Dia belum ada cucu ya? Maksudnya baru Cucu. pertama Belum, kali. anak-anak saya Ini belum baru menikah. pertama kali yang Dari yang titip dari orang lain, yoga juga udah kerja, juga menikah. Kayaknya yoga pelangka sama ini. Karena ini kan dulu yang kecil. Yoga ada anak laki itu yoga ada. Kakaknya Ulfi masih ada belum menikah, tapi dia kayak emang anakku pendiam-diam ya, susah, nggak mau cari pacar gitu loh. Kayak emaknya kok emaknya ganti-ganti belum ganti-ganti lagi, nyari-nyari lagi gitu kan ya. Tapi jadi ikutin emaknya nggak boleh. Dan aku juga pesen sama calon suami Ulfi, jangan lihat ibunya, karena beda. Ibunya sama anaknya beda gitu kan. Jangan, iya anaknya lu sendiri ntar nikah terus, beda. Jangan lihat dari situnya ya. Tolong yang suka sama anak saya jangan pernah lihat dari diri saya, tapi lihat anak saya gitu. Oke. Eli Sugigi batal nyalek di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia mengaku persyaratannya untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Untuk tahun ini memang aku gagal nyalek karena kurang salah satu persyaratan dan juga saya akui aku kurang pintar, ucap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Wanita yang biasa disapa Empok Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukung. Aku yakin aku akan terpilih. Eli kan orang yang apa adanya. Orang yang jujur makanya pada ngedukung, tutur Empok Eli. Namun, ia sangat menyadari kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Aku sadar kurang pintar. Nanti kalau ada masalah aku repot kayak teman aku Mbak Angelina Sonda, aku gak mau kayak gitu. Itu dia udah pintar, imbuhnya. Gagal jadi caleg, Eli Sugigi kini melebarkan karirnya sebagai manajemen model dan artis dari anak-anak berbakat. Dulu agensi penonton, sekarang manajemen model, no tipu-tipu, ucap Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Pada kesempatan itu, Empok Eli sapaan akrabnya itu mendampingi anak didiknya yang berasal dari Bali bernama Jess Siro untuk kompetisi model. Ia pun mengaku anak didiknya sudah menginjakan kaki di Malaysia untuk ikut kompetisi. Dia punya bakat jadi model, ia juga bisa akting. Semoga dia juara, dia juga udah ke Malaysia, ucap Empok Eli. Lebih lanjut, Empok Eli berdalih menjadi agensi model dan artis agar mendapat pundi-pundi rupiah. Sebab, ia tak bisa mengandalkan anaknya untuk menjadi artis karena memang anak-anaknya tak ingin jadi artis. Anakku gak mau jadi artis. Kalau anak-anak dari Bali ini punya kemauan sekali jadi model, jadi artis, aku kan cari cuan juga, jadi ku memilih jadi agensi biar anakku kerja sesuai keinginannya, pungkasnya. Ulfi Damayanti, anak dari pelawak Eli Sugigi, akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Rido yang bekerja di TNI AL. Eli Sugigi sebenarnya sedang menikmati momen kebersamaannya dengan Ulfi, setelah pada penghujung 2022 lalu berbaikan dan kembali tinggal satu rumah lagi. Keduanya diketahui sempat tidak harmonis lantaran Eli Sugigi memiliki pasangan yang lebih muda. Ulfi saat itu tak setuju akan hubungan asmara ibunya. Hal itu mengakibatkan hubungan Eli dengan Ulfi sempat retak. Bakal ditinggal Ulfi menikah, Eli Sugigi sebenarnya ada perasaan sedih dan sedikit rasa kehilangan. Menurutnya, anak perempuan yang seharusnya menjaganya akan tinggal bersama suaminya di luar kota setelah menikah. Namun, Eli Sugigi berusaha ikhlas melepas sang putri mengingat dia berhak untuk mengarungi kehidupannya sendiri. Ikhlas saja, sekarang kan kalau ada apa-apa mudah ya ada telepon. Jakarta dan Surabaya sekarang juga sudah cepat, kata Eli Sugigi saat ditemui di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Katanya infonya tahun depan Ko Eli gagal untuk maju. Tahun ini untuk tahun ini aku emang gagal jalan karena ada satu persyaratan yang kurang, dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan persyaratan itu karena satu, aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku yakin aku bakal terpilih ya, karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP, banyak yang dukung banget. Karena mau lihat nih, Eli itu orangnya kan orang biasa aja, dan Eli itu orang yang apa adanya. Dia nggak mungkin bisa bohong, dia karena orangnya jujur. Makanya pada ngedukung, tapi ternyata aku gagal. Karena harapan di kampung aku sendiri, aku tidak mau gagal, tapi kurang sehat. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya, aku nyadar kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya, kayak kalau aku ngomongin temen aku sendiri Mbak Angelina Sonda, kita nggak mau dong seperti itu, kita nggak mau. Dia udah pintar loh, padahal dia nggak pintar tuh. Pas aku udah ceritanya kemarin 10 tahunnya kena dia tuh nggak mau seperti itu, takut aku salah tanda tangan, takut tuh nggak baca dulu, takut apa itu yang aku takutkan. Itu aja takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya, Lebih prepare, karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan, dia nggak bisa apa-apa, belakang jadi anggota dewan, nggak bisa. Dia harus pintar dulu, dia harus ini dulu, dia harus
ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa. Jadi artis kan mau cuma acting, marah-marah, ketawa, nyanyi, dapat duit, tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri, sampai apa ke jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih, dalam 3 bulan kita mau jadi apa, mau nyalek terus kita nggak deketin, setelah itu kita tinggalin, jangan seperti itu gitu. Berarti Po kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang Kalau setelah umur saya belajar. panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar, saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye, sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya. Banyak yang masih sekarang bahasa saya, kok kapan datang ke Pulau Gadung? Datang ke Pratama, saya kejadian gimana ya? Pada kecewa pas saya nggak jadi nyalek. Tapi nggak rugi kan ya Po? Walaupun udah turun lah Nggak Mas. ada gila saya, walaupun ada rugi sedikit, tapi saya tidak mau bilang rugi karena itu udah saya ngasih ke masyarakat, dan itu anggapnya saya amal. Video itu bakat jadi model, dia juga bisa acting, dan itu boleh semoga jadi dari dia. Semoga dia menang, semoga dia juara, karena kita udah ke Malaysia, nanti kita ke Turki, nanti ke Milan, bagaimana mereka mungkin dari Indonesia untuk langsung lomba apa? Fashion show dengan negara-negara lain. Itu juga ada Pak Jol sebagai manajernya, dia teman aku juga dari sini. Semangat adalah bangsa Indonesia untuk menjadi model fashion show bersama dari bangsa negara lainnya dari Asia. Dan aku juga bukan aku aja, dari manajemen dari anak-anak ini, semoga kita ngikutin sejak aku menjadi artis. Nggak lanjut kok atau mungkin kayak memang sengaja kok Eli nggak apa ya ngajak anak untuk model ya. Karena anak-anak aku tidak mau jadi artis, padahal dia punya cantik, dia udah berapa kali acting, tapi nggak mau. Tapi anak-anak dari Bali ini punya kemauan banget, aku mau jadi model, aku mau jadi artis, aku lihat acting dia, aku lihat foto dia, oh bakat nih anakku sendiri nggak ada yang mau itu, dan dia main ini kan kita kan cari uang juga, cari cuan juga. Jadi anak aku dia dengan profesinya sendiri, dan aku dengan profesi aku kembali seperti diri agensi, tapi ini lebih ke manajemen artis. Kebetulan dua aku kalau yang sinetron kan, jadi selain jadi model dia berbakat untuk menjadi pemain sinetron. Sekarang aku mau ke dalam yuk, siapa jawab? Dari anak menikah, damai Kamu udah lama. Iya. Pak Topi, ayo. Yuk. Damai modal. Li, gimana Li? Lu udah damai mana? Udah lah, udah nggak, orang nggak ribut bilang ribut. Udah damai, udah jangan masalah ribut-ribut lagi. Udah gede, udah nggak labil lagi, udah dewasa, udah menentukan pilihannya gitu kan, ya udah mau nikah juga. Jadi aku harus dia bukan anak kecil lagi. Gitu. Bi, emang kenapa mama ribut? Nggak ada yang ribut. Nggak ada apa? Nggak ada yang ribut, udah nggak ada yang ribut, udah nggak ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan intinya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak, ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi, hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi, karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Eli pakai hijab, kok anaknya seperti itu, ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi kan Ulfi sekarang jadi baju-baju ya, pokoknya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih, biar tidak tidak terlalu. sendiri gimana dikasih pesan mama? Peringatin mama. Ya harus nurut juga kan, udah satu rumah juga, lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada aja. Gimana nih mau nikah kapan rencananya? Mau nikah Po? Ya, Eli, supportnya. mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya. Jadi Po Eli udah menyetujui, udah ketemu. udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak Melarang. mau dapat mantu seorang angkatan, katanya dulu bapak aku, tapi itu kan jodoh nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah, kalau
kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal-tinggal, itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman, dan tidak tidak anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya, karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa-apa, nggak perlu. Tapi Poli udah menyetujui, Setuju, walaupun Didoain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih. Udah kenal berapa lama sih? Kenal Udah di mana? setahun. Kenalnya di mana? Ada Di dari Banyuwangi. teman ke teman aja. Dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Jadi Tentara atau polisi kok TNI AA. angkatan laut. Berarti siap tinggal dong, berlayar kalau gitu. Resiko, resiko. Saya udah bilang resiko pilihan dia gitu kan ya. Soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Udah, aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja nggak apa-apa gitu. Gimana Oh, Poli? gimana nih, kok ditinggalin tuh? Gimana Ditinggalin. nih ditinggal? Enggak, pilihan kan emang kita kalau pilih anak perempuan udah pasti siap diambil sama suami, walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik pesawat di Surabaya, dia bisa nyengokin ibunya ke Jakarta. Jadi ya sekarang harus ikhlas, karena juga ada anak laki-laki aku yang satu mungkin yang jagain nanti aku yang laki-laki, mungkin ya dapat mantu perempuan, sama aja lah, mantu anak sendiri. Yang penting di luar sana dia bisa jaga sikap, dia bisa jaga sama mertuanya, dia bisa jaga sebagai anak menantu. Ingat, itu tinggal di bukan orang tua, itu benar mertua, harus jaga, lebih ngebedain mertua dan ibu sendiri. Jadi nanti walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya, selama masih ada bapaknya lah. Nah, Nggak dihubungin? tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku, jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamahnya. Itu masih diomongin Masih sih sebenarnya diomongin, siapa yang ya. bakal jadi wali aku. Soalnya kan Jadi, ada abang juga. Ada abang juga, jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku, kalau nikah mama nggak usah ada, bisa diatur, aku mah nggak apa-apa, yang penting Ulfi nikah sama diwaliin Pilihannya. sama bapaknya, pas peresmiannya, pas revisinya ada aku, kan sama aja dong. Iya. Jadi aku mah nggak mau egois, itu anak saya yang gedein, saya yang sekolahin, saya kasih makan, enak aja pasti kasih, nggak boleh tidak seperti itu. Yang penting Semoga sih, biasanya kan kalau kata orang kalau mau nikah dikasih jalan yang baik, kayak ada Tuhan yang mau dipertemukan gitu. Mungkin nanti hatinya kalau misalkan sama-sama keras, mau sama ada dua-duanya di situ. Ya. Jadi kan kalau untuk kedepannya didoain aja yang terbaik, karena kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti hatinya yang di sana keras, mau sama-sama ketemu gitu kan. Bisa jadi nanti dari pihak cowok aku yang mau ngeluluhin dari ayah aku sendiri. kalau aku sih siap aja, karena kan kesalahan aku juga. Kita bercerai aku bercerai dari Ulfi masih kecil, bisa sama bapaknya, sebegitu benci bapaknya sama aku, ya nggak apa-apa, yang penting aku mendidik anaknya kan, sampai gede di tangan aku ya aku. Kok siap ditinggalin berangkat keluar berarti ke Surabaya, berarti Mpok sendiri lagi. Nah. Bakal ada temen lagi nggak Mpok untuk mencari temen? Teman hidup. Udah banyak teman-teman saya di rumah sana, di luar ada asisten saya, ada teman-teman saya yang Ada ayu sampai gede ya, Meli. tenang aja. Aku tuh orangnya gimana ya, jadi ya nggak inian sih, bukan kesayang sama anak. Siap anaknya harus saya pun punya orang tua. Di saat saya diambil sama suami saya, orang tua sih harus siap gitu. Berarti kamu menyetujui kalau ibu akan nikah lagi? Jangan dulu kata dia. Jangan dulu. Pesannya. Lebih protektif dengan ibu untuk mencari anak. Sebelum dia menikah, aku tidak boleh menikah dulu gitu, karena malu lah. Kok ngerasa cepet gak sih umurnya? Terlalu kecil dulu, terus mama begitu sekarang udah mau nikah, rasa gimana sih waktu cepet berlalu gitu? Pas aku lihat dulu kan mikir sih, ya Allah, pasti kalau dia pulang kerja capek, aku lihatin aja dia masih kecil nangis, suka nggak mau tinggal sama aku kalau aku dagang kue. Dulu kan aku suka dagang kue kan, dia nangis, mama ikut nggak boleh dagang kan. Jadi kecil tuh Ulfi udah mandiri banget sebenarnya. Pas kita pisah sama bapaknya, Ulfi udah bapaknya cuma 4 SD ya, aku ambil lagi. Di situ pun aku berjuang, jarang ketemu dia, aku titipin sama ibu aku berjuang sampai dapat duit, sampai dia putus sekolahin. Pokoknya Ulfi diem di nenek sampai Ulfi lulus sekolah. Semua juga aku yang cari duit gitu kan. Ya udah, nggak usah pikirin nanti dari bapaknya duit, enggak, aku nggak. Makanya sekarang aku udah, karena udah kebiasaan kan ya, udah kuat.
dan dia tuh udah aku dari kecil juga udah pisah sama aku, jadi aku udah terbiasa gitu kan, bukan nggak sayang sama anak nih, bukan, tapi udah terbiasa. Ulfi jauh dari aku tapi masih aku udah dipantau dari handphone, dari cara komunikasi bisa aku pantau. Tapi gimana sih ngeliat perjuangan mama kecil sampai sekarang udah menikah, nantinya gimana sih? Perjuangannya sebenarnya ngeliat mama dari yang dulu inian penonton ya kan ya, maksud sampai sekarang tuh ya bahagia sih sama perjalanannya, dari yang disakitin sama pacarnya juga ya kan. Cuma kita nggak tahu jalan Allah nanti ke depannya, semoga ada yang terbaik aja gitu kan ya, mau itu nanti aku dapet jodoh yang siapa gitu kan, didoain aja gitu. Ya intinya Ulfi masih ngasih aku untuk menikah lagi, tapi setelah dia menikah dulu. Jadi cucu aku berapa setelah sih? dia menikah dulu baru aku ada kenalan. Dia belum ada cucu ya? Maksudnya baru Cucu. pertama Belum, kali. anak-anak saya Ini belum baru menikah. pertama kali yang dari orang lain. Yoga juga udah kerja, juga menikah. Kayaknya Yoga pelangka sama ini. Karena ini kan dulu yang kecil. Yoga ada anak laki itu Yoga ada. Kakaknya Uli masih ada belum nikah, tapi dia kayak emang anakku pendiam ya, susah, nggak mau cari pacar gitu loh. Kayak emaknya kok, emaknya ganti-ganti belum ganti-ganti lagi, nyari lagi gitu kan ya. Tapi jadi ikutin emaknya nggak boleh. Dan aku juga pesen sama calon suami Ulfi, jangan lihat ibunya, karena beda. Ibunya sama anaknya beda gitu kan. Jangan, iya anaknya lu sendiri ntar nikah terus, beda. Jangan lihat dari situnya ya. Tolong yang suka sama anak saya jangan pernah lihat dari diri saya, tapi lihat anak saya gitu. Oke. Eli Sugigi batal nyalek di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia mengaku persyaratannya untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Untuk tahun ini memang aku gagal nyalek karena kurang salah satu persyaratan dan juga saya akui aku kurang pintar, ucap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Wanita yang biasa disapa Empok Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukung. Aku yakin aku akan terpilih. Eli kan orang yang apa adanya. Orang yang jujur, makanya pada ngedukung, tutur Empok Eli. Namun, ia sangat menyadari kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Aku sadar kurang pintar. Nanti kalau ada masalah aku repot kayak teman aku Mbak Angelina Sonda, aku gak mau kayak gitu. Itu dia udah pintar, imbuhnya. Gagal jadi caleg, Eli Sugigi kini melebarkan karirnya sebagai manajemen model dan artis dari anak-anak berbakat. Dulu agensi penonton, sekarang manajemen model, no tipu-tipu, ucap Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Pada kesempatan itu, Empok Eli, sapaan akrabnya itu, mendampingi anak didiknya yang berasal dari Bali bernama Jess Siro untuk kompetisi model. Ia pun mengaku anak didiknya sudah menginjakan kaki di Malaysia untuk ikut kompetisi. Dia punya bakat jadi model, ia juga bisa akting. Semoga dia juara, dia juga udah ke Malaysia, ucap Empok Eli. Lebih lanjut, Empok Eli berdalih menjadi agensi model dan artis agar mendapat pundi-pundi rupiah. Sebab, ia tak bisa mengandalkan anaknya untuk menjadi artis karena memang anak-anaknya tak ingin jadi artis. Anakku gak mau jadi artis. Kalau anak-anak dari Bali ini punya kemauan sekali jadi model, jadi artis, aku kan cari cuan juga, jadi ku memilih jadi agensi biar anakku kerja sesuai keinginannya, pungkasnya. Ulfi Damayanti, anak dari pelawak Eli Sugigi, akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Rido yang bekerja di TNI AL. Eli Sugigi sebenarnya sedang menikmati momen kebersamaannya dengan Ulfi, setelah pada penghujung 2022 lalu berbaikan dan kembali tinggal satu rumah lagi. Keduanya diketahui sempat tidak harmonis lantaran Eli Sugigi memiliki pasangan yang lebih muda. Ulfi saat itu tak setuju akan hubungan asmara ibunya. Hal itu mengakibatkan hubungan Eli dengan Ulfi sempat retak. Bakal ditinggal Ulfi menikah, Eli Sugigi sebenarnya ada perasaan sedih dan sedikit rasa kehilangan. Menurutnya, anak perempuan yang seharusnya menjaganya akan tinggal bersama suaminya di luar kota setelah menikah. Namun, Eli Sugigi berusaha ikhlas melepas sang putri mengingat dia berhak untuk mengarungi kehidupannya sendiri. Ikhlas saja, sekarang kan kalau ada apa-apa mudah ya ada telepon. Jakarta dan Surabaya sekarang juga sudah cepat, kata Eli Sugigi saat ditemui di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Katanya infonya tahun depan Ko Eli gagal untuk maju. Tahun ini untuk tahun ini aku emang gagal lagi karena ada satu persyaratan yang kurang, dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan hal itu karena satu, aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku yakin aku bakal terpilih ya, karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP, banyak yang dukung banget. Karena mau lihat nih, Eli itu orangnya kan orang biasa aja, dan Eli itu orang yang apa adanya. Dia nggak mungkin bisa bohong, dia karena orangnya jujur. Makanya pada ngedukung, tapi ternyata aku gagal.
Karena harapan di kampung aku sendiri aku tidak mau tinggal luar, tapi kurang sehat. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya aku nyadar kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya kayak kalau aku ngomongin temen aku sendiri mbak Jen ini kan nggak mau dong seperti itu, kita nggak mau. Dia udah pintar loh padahal dia yang pintar tuh pas aku udah ceritanya kemarin 10 tahun ya kenal dia tuh nggak mau seperti itu, takut aku salah tanda tangan, takut tuh nggak baca dulu, takut apa itu yang aku takutkan itu lagi takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya, Lebih Po. prepare karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan dia nggak bisa apa-apa, belakang jadi anggota dewan nggak bisa. Dia harus pintar dulu, dia harus ini dulu, dia harus ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa. Jadi artis kan mau cuma acting, marah-marah, ketawa, nyanyi, dapat duit, tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri, sampai apa ke jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih dalam 3 bulan kita mau jadi mau nyalek terus kita nggak deketin, setelah itu kita tinggalin, jangan seperti itu gitu. Berarti Po kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang Kalau setelah umur saya belajar. panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar, saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye, sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya. Banyak yang masih sekarang bahasa saya, kok kapan datang ke Pulau Gadung? Datang ke Pulau Taman, saya ngejelasin gimana ya? Pada kecewa pas saya nggak jadi nyalek. Tapi nggak rugi kan ya, Po? Walaupun udah turun lah Nggak masyarakat. rugi lah saya, walaupun ada rugi sedikit, tapi kayak tidak mau bilang rugi karena itu udah saya ngasih ke masyarakat, dan itu anaknya saya amal. Itu bakat jadi model, dia juga bisa acting, dan yang boleh semoga ini lagi dari semoga dia menang, semoga dia juara, karena kita udah ke Malaysia, nanti kita ke Turki, nanti ke Milan, mana mereka mungkin dari Indonesia untuk langsung lomba fashion show dengan negara-negara lain. Itu ada Pak Jol sebagai manajernya, dia teman aku juga dari semangat dalam bangsa Indonesia untuk menjadi model fashion show bersama dari negara lainnya dari Asia. Dan aku juga bukan aku aja model untuk manajemen dari anak-anak ini, semoga kita ngikutin sejak aku menjadi artis. Oke, lanjut kok atau mungkin kayak memang sengaja kok Eli nggak ngajak anak untuk model ya. Karena anak-anak aku tidak mau jadi artis, padahal dia punya cantiknya ada, dia udah berapa kali acting tapi nggak mau. Tapi anak-anak dari Bali ini punya kemauan banget, aku mau jadi model, aku mau jadi artis, aku lihat acting dia, aku lihat foto dia, oh bakat nih anakku sendiri nggak ada yang mau ikutan dia. Nah ini kan kita kan cari uang juga, jadi anak aku dia dengan profesinya sendiri dan aku dengan profesi aku kembali seperti jadi agensi, tapi ini lebih ke manajemen artis. Kebetulan dua aku kalau yang sinetron kan, jadi selain jadi model dia berbakat untuk menjadi pemain sinetron. Sekarang aku mau ke dalam yuk, siapa jauh? Dari anak ini udah damai Udah lama. Iya. Pak Topi, ayo. Yuk. Damai udah. Li, gimana Li? Lu udah damai mana? Ya lah, udah nggak ribut, bilang ribut. Udah damai, udah jangan masalah ribut-ribut lagi. Udah gede, udah nggak lagi, udah dewasa, udah menentukan pilihannya gitu kan, ya udah mau nikah juga. Jadi aku harus dia bukan anak kecil lagi. Gitu. Bi, emang kenapa mama ribut? Nggak ada yang ribut. Nggak ada apa? Nggak ada yang ribut, udah nggak ada yang ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan intinya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Pak Eli pakai hijab, kok anaknya seperti itu, ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi
kan Lutfi sekarang kerja di baju-baju ya, pokoknya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih biar tidak tidak Tapi terlalu. sendiri gimana dikasih pesan mama? Peringatin mama. Ya harus nurut juga, kan udah satu rumah juga, lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada aja. Gimana nih mau nikah kapan rencananya? Doain aja ya, katanya. Mau nikah kok? Ya, Kali supportnya. mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya, jadi Ko Eli udah menyetujui, Setujuin. udah ketemu. udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak Melarang. mau dapat mantu seorang angkatan, katanya dulu bapak aku tapi itu kan jodoh nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah. Kalau kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman, dan tidak tidak anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya, karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu Punya hubungan. mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa nggak perlu. Tapi Ko Eli udah menyetujui, Setuju, walaupun Didoain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih. Ri, udah kenal berapa lama sih? Terus kenal Udah di mana? setahun. Kenalnya di mana? Ada Di di Anyuan? teman ke teman aja. dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Jadi Tentara atau polisi kok? TNI AA. Nggak tahu. Berarti siap tinggal dong, berlayar. Kalau gitu. Resiko, ya sih resiko. Saya udah Soalnya, bilang resiko pilihan dia gitu kan ya. soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Udah, aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja nggak apa-apa gitu. Gimana Oh, Ko Eli gimana nih, Ko? Ditinggalin, Ko? Gimana Ditinggalin. nih ditinggal? Enggak, pilihan kan emang kita kalau pilih anak perempuan udah paling siap diambil sama suami, walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik pesawat di Surabaya, dia bisa nyengokin ibunya ke Jakarta. Jadi ya sekarang harus ikhlas, karena juga ada anak laki-laki aku yang satu mungkin yang jagain nanti aku yang laki-laki, mungkin ya dapat mantu perempuan, sama aja lah mantu anak sendiri. Yang penting di luar sana dia bisa jaga sikap, dia bisa jaga sama mertuanya, dia bisa jaga sebagai anak menantu. Ingat, itu tinggal di bukan orang tua, itu mertua harus jaga, lebih ngebedain mertua dan ibu sendiri. Jadi nanti walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya selama masih ada bapaknya lah. Nah, Udah dihubungin? tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku. Jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamahnya. Itu masih diomongin Masih sih sebenarnya diomongin, siapa yang ya. bakal jadi wali aku. Soalnya kan Jadi, ada abang juga. Ada abang juga. Jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku, kalau nikah mama nggak usah ada. Bisa diatur, aku mah nggak apa-apa. Yang penting Ulfi nikah sama diwaliin Pilihannya. sama bapaknya, pas peresmiannya, pas revisinya ada aku, kan sama aja dong. Iya. Jadi aku mah nggak mau egois. Itu anak saya yang gedein, saya yang sekolahin, saya kasih makan. Enak aja pasti kasih, nggak boleh. Tidak seperti itu. Yang penting Semoga sih, biasanya kan kalau kata orang kalau mau nikah dikasih jalan yang baik, kayak ada Tuhan yang mau dipertemukan gitu. Mungkin nanti hatinya kalau misalkan sama-sama keras, mau sama ada dua-duanya di situ. Ya. Jadi kan kalau untuk kedepannya didoain aja yang terbaik, karena kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti hatinya yang di sana keras, mau sama-sama ketemu gitu kan. Bisa jadi nanti dari pihak cowok aku yang mau ngeluluhin dari ayah aku sendiri. kalau aku sih siap aja, karena kan kesalahan aku juga. Ya kita aku bercerai dari Ulfi masih kecil, bisa sama bapaknya, sebegitu benci bapaknya sama aku, ya nggak apa-apa. Yang penting aku mendidik anaknya kan, sampai gede di tangan aku. Ya aku Kok siap ditinggalin berangkat keluar berarti ke Surabaya? Berarti Mpok sendiri lagi. Nah. Bakal ada temen lagi nggak, Mpok, untuk mencari temen? Teman hidup. udah banyak teman-teman saya di rumah sana, di luar. Ada asisten saya, ada teman-teman saya yang Ada ayu sampai gede ya. tenang aja. Aku tuh orangnya gimana ya, jadi ya nggak inian sih, bukan kesayang sama anak. Siap anaknya harus saya pun punya orang tua. Di saat saya diambil sama suami saya, orang tua sih harus siap gitu. Berarti kamu menyetujui kalau ibu akan nikah lagi? Jangan dulu kata dia. Jangan dulu. Pesannya. Lebih protektif dengan ibu untuk mencari anak. Sebelum dia menikah, aku tidak boleh menikah dulu gitu, karena malu lah. Kok ngerasa cepet gak sih hubungannya? Terlalu kecil dulu, terus mama putih
sekarang udah mau nikah, rasa gimana sih waktu itu berlalu? Pas aku lihat dulu kan mikir sih, ya Allah pasti kalau dia pulang kerja capek aku liatin, itu dia masih kecil nangis, suka nggak mau tinggal sama aku kalau aku dagang kue. Dulu kan aku suka dagang kue kan, dia nangis, mama ikut nggak boleh dagang kan. Jadi kecil tuh Ulfi udah mandiri banget sebenarnya. Pas kita pisah sama bapaknya, Ulfi udah bapaknya cuma kelas 4 SD ya. Aku ambil lagi, di situ pun aku berjuang, jarang ketemu dia, aku titipin sama ibu aku berjuang sampai dapat duit, sampai dia sekolahin. Pokoknya Ulfi diem di nenek sampai Ulfi lulus sekolah. Semua juga aku yang cari duit gitu kan. Ya udah nggak usah pikirin nanti dari bapaknya duit, enggak, aku nggak mikir. Makanya sekarang aku karena udah kebiasaan kali ya, udah kuat, dan dia tuh udah aku dari kecil juga udah pisah sama aku, jadi aku udah terbiasa gitu kan. Bukan nggak sayang sama anak nih, bukan, tapi udah terbiasa. Ulfi jauh dari aku tapi masih aku udah dipantau dari handphone, dari cara komunikasi bisa aku pantau. Tapi gimana sih ngeliat perjuangan mama kecil sampai sekarang udah menikah, nantinya gimana sih? Perjuangannya sebenarnya ngeliat mama dari yang dulu inian penonton ya kan ya, maksud sampai sekarang tuh ya bahagia sih sama perjalanannya, dari yang disakitin sama pacarnya juga ya kan. Cuma kita nggak tahu jalan Allah nanti ke depannya, semoga ada yang terbaik aja gitu kan ya. Mau itu nanti aku dapet jodoh yang siapa gitu kan, didoain aja gitu. Ya intinya Ulfi masih ngasih aku untuk menikah lagi, tapi setelah dia menikah dulu. Jadi cucu aku maunya berapa setelah sih? dia menikah dulu baru aku ada pernikahan gitu. Dia belum ada cucu ya? Maksudnya baru Cucu. pertama Belum, kali. anak-anak saya Ini belum baru menikah. pertama kali yang dari yang titip dari orang lain. Yoga juga udah kerja, juga menikah. Kayaknya Yoga pelangkah sama ini. Karena kan dulu yang kecil. Yoga ada anak laki itu Yoga ada. Kakak Ulfi masih ada belum nikah, tapi dia kayak emang anakku pendiam-diam ya, susah, nggak mau cari pacar gitu loh. Kayak emaknya kok, emaknya ganti-ganti, belum ganti-ganti lagi, nyari lagi gitu kan ya. Tapi jadi ikutin emaknya nggak boleh. Dan aku juga pesen sama calon suami Ulfi, jangan lihat ibunya, karena beda. Ibunya sama anaknya beda gitu kan. Jangan, iya anaknya lu sendiri ntar nikah terus, beda. Jangan lihat dari situnya ya. Tolong yang suka sama anak saya jangan pernah lihat dari diri saya, tapi lihat anak saya gitu. Oke. Eli Sugigi batal nyalek di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia mengaku persyaratannya untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Untuk tahun ini memang aku gagal nyalek karena kurang salah satu persyaratan, dan juga saya akui aku kurang pintar, ucap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Wanita yang biasa disapa Empok Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukung. Aku yakin aku akan terpilih. Eli kan orang yang apa adanya, orang yang jujur, makanya pada ngedukung, tutur Empok Eli. Namun, ia sangat menyadari kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Aku sadar kurang pintar. Nanti kalau ada masalah aku repot kayak teman aku Mbak Angelina Sonda, aku gak mau kayak gitu. Itu dia udah pintar, imbuhnya. Gagal jadi caleg, Eli Sugigi kini melebarkan karirnya sebagai manajemen model dan artis dari anak-anak berbakat. Dulu agensi penonton, sekarang manajemen model, no tipu-tipu, ucap Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Pada kesempatan itu, Empok Eli, sapaan akrabnya itu, mendampingi anak didiknya yang berasal dari Bali bernama Jess Siro untuk kompetisi model. Ia pun mengaku anak didiknya sudah menginjakan kaki di Malaysia untuk ikut kompetisi. Dia punya bakat jadi model, ia juga bisa akting. Semoga dia juara, dia juga udah ke Malaysia, ucap Empok Eli. Lebih lanjut, Empok Eli berdalih menjadi agensi model dan artis agar mendapat pundi-pundi rupiah. Sebab, ia tak bisa mengandalkan anaknya untuk menjadi artis karena memang anak-anaknya tak ingin jadi artis. Anakku gak mau jadi artis. Kalau anak-anak dari Bali ini punya kemauan sekali jadi model, jadi artis, aku kan cari cuan juga, jadi ku memilih jadi agensi biar anakku kerja sesuai keinginannya, pungkasnya. Ulfi Damayanti, anak dari pelawak Eli Sugigi, akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Rido yang bekerja di TNI AL. Eli Sugigi sebenarnya sedang menikmati momen kebersamaannya dengan Ulfi, setelah pada penghujung 2022 lalu berbaikan dan kembali tinggal satu rumah lagi. Keduanya diketahui sempat tidak harmonis lantaran Eli Sugigi memiliki pasangan yang lebih muda. Ulfi saat itu tak setuju akan hubungan asmara ibunya. Hal itu mengakibatkan hubungan Eli dengan Ulfi sempat retak. Bakal ditinggal Ulfi menikah, Eli Sugigi sebenarnya ada perasaan sedih dan sedikit rasa kehilangan. Menurutnya, anak perempuan yang seharusnya menjaganya akan tinggal bersama suaminya di luar kota setelah menikah. Namun, Eli Sugigi berusaha ikhlas melepas sang putri mengingat dia berhak untuk mengarungi kehidupannya sendiri. Ikhlas saja, sekarang kan kalau ada apa-apa mudah ya ada telepon. Jakarta dan Surabaya sekarang juga sudah cepat, kata Eli Sugigi saat ditemui di Bilangan Mampang,
Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Katanya infonya tahun depan Ko Eli gagal untuk maju. Tahun ini untuk tahun ini aku emang gagal jalan karena ada satu persyaratan yang kurang dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan usaha karena satu aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku sih yakin aku bakal terpilih ya karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP banyak yang dukung banget karena mau lihat nih Eli itu orangnya kan orang biasa aja dan Eli itu orang yang apa adanya dia nggak mungkin bisa bohong dia karena orangnya jujur makanya pada ngedukung tapi ternyata aku gagal karena harapan di kampung aku sendiri aku tidak mau gagal tapi kurang salah. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya aku nyadari kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya kayak kalau ngomongin temen aku sendiri mbak jadi nggak mau dong seperti itu kita nggak mau dia udah pintar loh padahal dia yang aku tadi pas aku udah ceritanya kemarin 10 tahun ya kena dia tuh nggak mau seperti itu takut aku salah tanda tangan takut nggak baca dulu takut apa itu yang aku takutkan itu aja takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya lebih prepare karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan dia nggak bisa apa-apa belakang jadi anggota dewan nggak bisa dia harus pintar dulu dia harus ini dulu dia harus ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa jadi artis kan mau cuma acting marah-marah ketawa nyanyi dapat duit tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri sampai apa tuh jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih dalam 3 bulan kita mau jadi mau nyalek terus kita nggak deketin setelah itu kita berjalan jangan seperti itu gitu. Berarti kok kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang setelah belajar. Panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya banyak yang masih sekarang bahasa saya kok kapan datang ke Pulau Gadung datang ke Pulau Taman saya kejadian gimana ya pada kecewa pas saya jadi nyalek tapi nggak rugi kan ya Po walaupun udah turun lah nggak rugi lah saya walaupun ada rugi sedikit tapi kayak tidak mau bilang rugi karena itu udah saya ngasih ke masyarakat dan itu agaknya saya amal itu banget jadi model dia juga bisa acting dan yang model model lagi dari semoga dia menang, semoga dia juara karena kita udah ke Malaysia, nanti kita ke Turki, nanti ke Milan mereka mungkin dari Indonesia untuk langsung lomba fashion show dengan negara-negara lain juga ada Pak Joel sebagai manajernya dia teman aku juga dari semangat bangsa Indonesia untuk menjadi model fashion show bersama dari negara lainnya dari Asia. Dan aku juga bukan aku aja manajemen dari anak-anak ini semoga bisa ngikutin sejak aku menjadi artis. Kayak lanjut kok atau mungkin kayak memang sengaja kok Eli nggak ngajak anak untuk model ya. Karena anak-anak aku tidak mau jadi artis. Padahal dia punya cantiknya ada. Dia udah berapa kali acting tapi nggak mau tapi anak-anak dari Bali ini punya kemauan banget. Aku mau jadi model, aku mau jadi artis. Aku lihat acting dia, aku lihat foto dia. Oh, bakat nih anak sendiri nggak ada yang mau ikutan di rumah ini kan. Kita kan cari uang juga, cari cuan juga. Jadi anak aku dia kerja dengan profesi sendiri dan aku dengan profesi itu kembali seperti diri aja ini tapi ini lebih ke manajemen artis. Kebetulan dua aku kalau yang sinetron kan, jadi selain jadi model dia berbakat untuk menjadi pemain sinetron. Sekarang aku mau ke dalam yuk. Siapa jawab? Tadi anak ini udah damai Udah lama. iya Pak Topi, ayo. yuk Damai udah. Li gimana Li lu udah damai mana Udah orang nggak ribut bilang ribut. Udah damai, udah jangan masalah ribut-ribut lagi. Udah gede, udah nggak labil lagi, udah dewasa, udah menentukan pilihannya gitu kan ya udah mau nikah juga. Jadi aku harus dia bukan anak kecil lagi. Gitu. Bi emang kenapa mama ribut? Enggak ada yang ribut. Nggak ada yang apa. ribut.
nggak ada yang ribut, udah nggak ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan itunya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Koeli pakai hijab, kok anaknya seperti itu ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi kan Ulfi sekarang terjadi baju-baju ya, maksudnya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih biar tidak tidak seronok. sendiri gimana dikasih pesan mama? Peringatin mama. Ya harus nurut juga, kan udah satu rumah juga, lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada aja. Gimana nih mau nikah kapan rencananya? Mau nikah kok. Ya, Koeli supportnya. mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya. Jadi Koeli udah menyetujui, udah ketemu. udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak Melarang. mau dapat mantu seorang angkatan, katanya dulu bapak aku tapi itu kan jodoh, nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah. Kalau kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman, dan tidak tidak anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya, karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa-apa, nggak perlu. Tapi Koeli udah menyetujui. Setuju, Walaupun Didoain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih. Udah kenal berapa lama sih? Udah setahun. Kenalnya di mana? Ada di teman-teman aja. Dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Jadi Tentara atau polisi kok? TNI AA. Nggak tahu. Berarti siap tinggal dong, berlayar kalau gitu. Resiko ya sih, resiko. Saya udah bilang resiko pilihan dia gitu kan ya. Soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Udah, aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja nggak apa-apa nih. Gimana Koeli ini kok ditinggalin kok? Gimana nih ditinggal? Enggak, pilihan kan emang kita kalau pilih anak perempuan udah pasti siap diambil sama suami. Walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik pesawat di Surabaya, dia bisa nyelokin ibunya ke Jakarta. Jadi ya sekarang harus ikhlas, karena juga ada anak laki-laki aku yang satu mungkin yang jagain nanti aku yang laki-laki, mungkin ya dapat mantu perempuan, sama aja lah mantu anak sendiri. Yang penting di luar sana dia bisa jaga sikap, dia bisa jaga sama mertuanya, dia bisa jaga sebagai anak menantu. Ingat itu tinggal di bukan orang tua, itu mertua harus jaga, lebih ngebedain mertua dan ibu sendiri. Jadi nanti walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya, selama masih ada bapaknya lah. Nah, Nggak dihubungin? tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku. Jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamahnya. Itu masih diomongin sih sebenarnya siapa yang bakal jadi wali aku. Soalnya kan ada abang juga. Ada abang juga. Jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku, kalau nikah mama nggak usah ada. Bisa diatur, aku mah nggak apa-apa. Yang penting Ulfi nikah sama diwaliin sama bapaknya, pas peresmiannya, pas revisinya ada aku, kan sama aja dong. Jadi aku mah nggak mau egois. Itu anak saya yang gedein, saya yang sekolahin, saya kasih makan. Enak aja pasti kasih, nggak boleh tidak seperti itu. Yang penting Semoga sih, biasanya kan kalau kata orang kalau mau nikah dikasih jalan yang baik, kayak ada Tuhan yang mau dipertemukan gitu. Mungkin nanti hatinya kalau misalkan sama-sama keras, mau sama ada dua-duanya di situ. Jadi kan kalau untuk kedepannya didoain aja yang terbaik, karena kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti hatinya yang di sana keras, mau sama-sama ketemu gitu kan. Bisa jadi nanti dari pihak cowok aku yang mau ngeluluhin dari ayah aku sendiri. kalau aku sih siap aja, karena kan kesalahan aku juga. Kita bercerai aku bercerai dari Ulfi masih kecil, bisa sama bapaknya. Sebegitu benci bapaknya sama aku, ya nggak apa-apa. Yang penting aku mendidik anaknya kan, sampai gede di tangan aku. Ya aku
Siap ditinggalin berangkat keluar berarti ke Surabaya. Berarti Mpok sendiri lagi. Nah, Bakal ada temen lagi nggak, Mpok, untuk mencari temen? Teman hidup. udah banyak teman-teman saya di rumah sana di luar. Ada asisten saya, ada teman-teman saya yang Ada ayu sampai gede ya Meli. tenang aja. Aku tuh orangnya gimana ya jadi ya, nggak inian sih, bukan kesayang sama anak. Siap anaknya harus saya pun punya orang tua. Di saat saya diambil sama suami saya, orang tua saya harus siap. Gitu. Berarti kamu menyetujui kalau ibu akan nikah lagi? Jangan dulu kata dia. Jangan dulu. Pesannya- Lebih protektif dengan ibu untuk mencari anak. Sebelum dia menikah, aku tidak boleh menikah dulu. Gitu. Karena malu lah. Kok ngerasa cepet gak sih umurnya terlalu kecil dulu, terus mama Putiko dulu. Sekarang udah mau nikah, rasa gimana sih waktu cepet berlalu ya? Pas aku lihat dulu kan mikir sih, ya Allah, pas dia kalau dia pulang kerja capek, aku lihatin aja dia masih kecil nangis, suka nggak mau tinggal sama aku kalau aku dagang kue. Dulu kan aku suka dagang kue kan, dia nangis, mama ikut nggak boleh dagang kan. Jadi kecil tuh Ulfi udah mandiri banget sebenarnya. Pas kita pisah sama bapaknya, Ulfi udah bapaknya cuma 4 SD ya. Aku ambil lagi, di situ pun aku berjuang, jarang ketemu dia, aku titipin sama ibu aku berjuang sampai dapat duit, sampai dia sekolahin. Pokoknya Ulfi diem di nenek sampai Ulfi lulus sekolah. Semua juga aku yang cari duit gitu kan. Ya udah, nggak usah pikirin nanti dari bapaknya duit, enggak, aku ngambil. Makanya sekarang aku udah kebiasaan kali ya, udah kuat, dan dia tuh udah, aku dari kecil juga udah pisah sama aku, jadi aku udah terbiasa gitu kan. Bukan nggak sayang sama anak nih, bukan, tapi udah terbiasa. Ulfi jauh dari aku, tapi masih aku udah dipantau dari handphone, dari cara komunikasi bisa dipantau. Tapi gimana sih ngeliat perjuangan mama kecil sampai sekarang udah menikah, Iya. nantinya gimana sih? Perjuangannya sebenarnya ngeliat mama dari yang dulu inian penonton ya kan ya, maksud sampai sekarang tuh ya bahagia sih sama perjalanannya, dari yang disakitin sama pacarnya juga ya kan. Cuma kita nggak tahu jalan Allah nanti ke depannya, semoga ada yang terbaik aja gitu kan ya. Mau itu nanti aku dapet jodoh yang siapa gitu kan, didoain aja gitu. Ya intinya Ulfi masih ngasih aku untuk menikah lagi, tapi setelah dia menikah dulu. Ini cucu Aku mau berapa setelah sih? dia menikah dulu baru aku ada Anu. Hah? Dia belum ada cucu ya? Maksudnya baru Cucu. pertama Belum, kali. anak-anak saya Ini belum baru menikah. pertama kali yang dari yang titip dari orang lain. Yoga juga udah kerja, juga menikah. Kayaknya Yoga pelangkah sama ini. Kali kan dulu yang kecil. Yoga ada anak laki itu, Yoga ada. Kakaknya Uli masih ada, belum nikah. Tapi dia kayak emang anakku pendiam-diam ya, susah, nggak mau cari pacar gitu loh. Kayak emaknya kok, emaknya ganti-ganti, belum ganti-ganti lagi, belum nyari-nyari lagi gitu kan ya. Tapi jadi ikutin emaknya nggak boleh. Dan aku juga pesen sama calon suami Ulfi, jangan lihat ibunya, karena beda. Ibunya sama anaknya beda gitu kan. Jangan, iya anaknya lu sendiri ntar nikah terus, beda. Jangan lihat dari situnya ya. Tolong yang suka sama anak saya jangan pernah lihat dari diri saya, tapi lihat anak saya gitu. Oke. Eli Sugigi batal nyalek di periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ia mengaku persyaratannya untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Untuk tahun ini memang aku gagal nyalek karena kurang salah satu persyaratan dan juga saya akui aku kurang pintar, ucap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Wanita yang biasa disapa Empok Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukung. Aku yakin aku akan terpilih. Eli kan orang yang apa adanya. Orang yang jujur, makanya pada ngedukung, tutur Empok Eli. Namun, ia sangat menyadari kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Aku sadar kurang pintar. Nanti kalau ada masalah aku repot kayak teman aku Mbak Angelina Sonda, aku gak mau kayak gitu. Itu dia udah pintar, imbunya. Gagal jadi caleg, Eli Sugigi kini melebarkan karirnya sebagai manajemen model dan artis dari anak-anak berbakat. Dulu agensi penonton, sekarang manajemen model, no tipu-tipu, ucap Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Pada kesempatan itu, Empok Eli, sapaan akrabnya itu, mendampingi anak didiknya yang berasal dari Bali bernama Jess Siro untuk kompetisi model. Ia pun mengaku anak didiknya sudah menginjakan kaki di Malaysia untuk ikut kompetisi. Dia punya bakat jadi model, ia juga bisa akting. Semoga dia juara, dia juga udah ke Malaysia, ucap Empok Eli. Lebih lanjut, Empok Eli berdalih menjadi agensi model dan artis agar mendapat pundi-pundi rupiah. Sebab, ia tak bisa mengandalkan anaknya untuk menjadi artis karena memang anak-anaknya tak ingin jadi artis. Anakku gak mau jadi artis. Kalau anak-anak dari Bali ini punya kemauan sekali jadi model, jadi artis, aku kan cari cuan juga, jadi ku memilih jadi agensi biar anakku kerja sesuai keinginannya, pungkasnya. Ulfi Damayanti, anak dari pelawak Eli Sugigi,
akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya bernama Rido yang bekerja di TNI AL. Eli Sugigi sebenarnya sedang menikmati momen kebersamaannya dengan Ulfi, setelah pada penghujung 2022 lalu berbaikan dan kembali tinggal satu rumah lagi. Keduanya diketahui sempat tidak harmonis lantaran Eli Sugigi memiliki pasangan yang lebih muda. Ulfi saat itu tak setuju akan hubungan asmara ibunya. Hal itu mengakibatkan hubungan Eli dengan Ulfi sempat retak. Bakal ditinggal Ulfi menikah, Eli Sugigi sebenarnya ada perasaan sedih dan sedikit rasa kehilangan. Menurutnya, anak perempuan yang seharusnya menjaganya akan tinggal bersama suaminya di luar kota setelah menikah. Namun, Eli Sugigi berusaha ikhlas melepas sang putri mengingat dia berhak untuk mengarungi kehidupannya sendiri. Ikhlas saja, sekarang kan kalau ada apa-apa mudah ya ada telepon. Jakarta dan Surabaya sekarang juga sudah cepat, kata Eli Sugigi saat ditemui di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Katanya infonya tahun depan Ko Eli gagal untuk maju. Tahun ini untuk tahun ini aku emang gagal jalan karena ada satu persyaratan yang kurang dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan hal itu karena satu aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku sih yakin aku bakal terpilih ya karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP banyak yang dukung banget karena mau lihat nih Eli itu orangnya kan orang biasa aja dan Eli itu orang yang apa adanya dia nggak mungkin bisa bohong dia karena orangnya jujur makanya pada ngedukung tapi ternyata aku gagal karena harapan di kampung aku sendiri aku tidak mau gagal tapi kurang sehat. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya aku nyadari kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya kayak kalau aku ngomongin temen aku sendiri mbak jadi kan nggak mau dong seperti itu kan nggak mau dia udah pintar loh padahal dia yang aku tadi pas aku udah ceritanya kemarin 10 tahun ya kena dia tuh nggak mau seperti itu takut aku salah tanda tangan takut nggak baca dulu takut apa itu yang aku takutkan itu lagi takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya lebih prepare karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan dia nggak bisa apa-apa belakang jadi anggota dewan nggak bisa dia harus pintar dulu dia harus dulu dia harus ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa jadi artis kamu cuma acting marah-marah ketawa nyanyi dapat duit tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri sampai apa tuh jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih dalam 3 bulan kita mau jadi apa mau nyalek terus kita nggak deketin setelah itu kita tinggalin jangan seperti itu gitu. Berarti Po kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang setelah belajar. Panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar. Saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya. Banyak yang masih sekarang bahasa saya kok kapan datang ke Pulau Gadung? Aku datang ke Pulau Taman, saya ke Jatim gimana ya? Pada kecewa pas saya jadi nyalek. Tapi nggak rugi kan ya Po? Walaupun udah turun lah Nggak rugi lah saya, walaupun ada rugi sedikit tapi kayak tidak mau bilang rugi karena itu udah saya ngasih ke masyarakat, udah itu anggapnya saya amal. Itu banget jadi model, dia juga bisa acting, dan itu boleh semoga lagi dari semoga dia menang, semoga dia juara karena kita udah ke Malaysia, nanti kita ke Turki, nanti ke Milan mereka untuk dari Indonesia untuk langsung lomba fashion show dengan negara-negara lain itu juga ada Pak Joel sebagai manajernya dia teman aku juga dari bangga dengan bangsa Indonesia untuk menjadi model fashion show bersama dari negara lainnya dari Asia. Selain aku juga bukan aku aja model itu dari manajemen dari anak-anak ini semoga bisa ngikutin sejak aku menjadi artis. Nggak lanjut kok atau mungkin kayak memang sengaja kok Eli nggak ngajak anak untuk model ya. Karena anak-anak aku tidak mau jadi artis. Padahal dia punya cantik dia udah berapa kali acting tapi nggak mau tapi anak-anak dari Bali ini punya kemauan banget. Aku mau jadi model, aku mau jadi artis. Aku lihat acting dia, aku lihat foto dia, oh bakat nih anakku sendiri nggak ada yang mau ikutan di rumah ini kan kita kan cari uang juga, cari cuan juga jadi anak aku dia dengan profesi sendiri dan aku dengan profesi aku kembali seperti diri agensi tapi ini lebih ke manajemen artis. Kebetulan dua aku kalau yang sinetron kan jadi
selain jadi model juga berbakat untuk menjadi pemain sinetron. Sekarang aku mau ke dalam yuk. Ya Pak Jo. Dari anak ini udah damai Emang udah lama. Iya. Pak Topi, ayo. Yuk. Damai mau dah. Li, gimana Li? Lu udah damai mana? Enggak lah, udah orang nggak ribut bilang ribut. Udah damai, udah jangan masalah ribut-ribut lagi. Udah gede, udah nggak labil lagi, udah dewasa, udah menentukan pilihannya gitu kan, ya udah mau nikah juga. Jadi aku harus dia bukan anak kecil lagi. Gitu. Bi, emang kenapa mama ribut? Nggak ada yang ribut. Nggak ada apa. Nggak ada yang ribut, udah nggak ada yang ribut, udah nggak ribut. Nanyanya semua ribut. Ya kan itunya Ini lambe ya. Enggak, Ulfi udah kita udah satu rumah, kita nggak ribut lagi. Walaupun aku sibuk, Ulfi sibuk, kita ketemunya cuma di rumah tuh Sabtu Minggu gitu kan ya. Tapi yang penting intinya sekarang aku sama anak, ya sekarang waspada juga. Sekarang banyak lihat di luar sana yang anak-anak gadis ya, yang banyak yang aku suka bilang Ulfi hati-hati cara kalau jam 12 malam harus pulang sebelum, kalau malam minggu oke lah ya, tapi jam 12 harus di rumah. Dan cara berpakaian juga jangan terlalu seksi, karena kan nanti mengundang lihat orang. Sekarang Ulfi anak Eli pakai hijab, kok anaknya seperti itu, ada aja kan netizen kan yang nggak suka gitu kan ya. Jadi kan Ulfi sekarang jadi baju-baju ya, maksudnya dia di fashion, jadinya harus menjaga lebih pakaiannya aja sih, biar tidak Bi tidak terlalu. sendiri gimana dia ngasih pesan mama? Peringatin mama. Ya harus nurut juga kan, udah satu rumah juga, lagi nggak ada masalah apa-apa juga sih, sama mama lagi ada aja. Gimana nih mau nikah kapan rencananya? Doain aja ya, Kakak. Mau nikah kok? Ya, Eli, supportnya. mau nikah, dapat calon udah pilihan dia seorang angkatannya. Jadi Ko Eli udah menyetujui, udah ketemu. udah ketemu 3 kali ketemu. Sebenarnya sih kalau dari pihak keluarga aku tidak Melarang. mau dapat mantu seorang angkatan, katanya dulu bapak aku tapi itu kan jodoh, nggak tahu. Kalau emang anak udah pilihan itu ya udah. Kalau kayak Ulfi mungkin dapat TNI sering ditinggal itu udah pilihan Ulfi gitu kan ya. Jadi aku sih selama jodoh yang penting dia baik, satu iman, dan tidak tidak, anakku emang bukan artis, jadi dia nggak mau juga bikin yang begini-gini sama cowoknya, karena orang sekarang mau cowok baru aja langsung gini gitu kan. Enggak, jangan seperti itu. Udahlah, orang yang penting kita orang tua dia tahu bahwa anak kita itu mau nikah dengan benar-benar mau nikah, nggak usah bikin pansos atau kayak settingan apa-apa, nggak perlu. Tapi Ko Eli udah menyetujui. Setuju, Walaupun Didoain aja yang baik ya, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih. Be, udah kenal berapa lama sih? Udah setahun. Kenalnya di mana? Ada di teman ke teman aja. Dari Ulfi 6 bulan kenal sama Rido, baru kenalin ke aku gitu. Jadi Tentara atau polisi kok? TNI AA. Nggak tahu. Berarti siap tinggal dong, berlayar kalau gitu. Resiko ya sih, resiko. Saya udah bilang resiko pilihan dia gitu kan ya. Soalnya dinasnya juga nggak di sini kan, jauh. Di Surabaya ya. nanti bakalan ikut ke Surabaya berarti. Udah, aku sih udah ngomong aku bakal ikut ke Surabaya aja, nggak apa-apa nih. Gimana Ko Eli Ini kok ditinggalin ditinggal? kok? Gimana nih ditinggal? Enggak, pilihan kan emang kita kalau pilih anak perempuan udah pasti siap diambil sama suami, walaupun anak perempuan itu dia akan ngejaga ibu sebenarnya. Tapi aku karena aku wanita strong, aku kuat. Sekarang ada handphone, kita mau cepat naik